Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ajak Anda menelusuri sesuatu yang mungkin sering kita anggap remeh, tapi fundamental banget, sel. Tapi bukan cuma soal sel itu apa loh. Betul. Lebih ke, gimana sih ceritanya kita bisa sampai tahu semua hal tentang sel ini, perjalanan pengetahuannya itu sendiri. Ya, kita bakal lihat jejak para ilmuwan, momen-momen penting penemuan mereka, tantangan yang dihadapi, dan gimana pengetahuan ini mengubah cara kita melihat kehidupan dan juga ya kedokteran. Sumber kita kali ini banyak terinspirasi dari buku The Song of the Cell. Menarik. Dan rasanya cocok ya kalau kita mulai dengan kutipan dari Rudolf Virchow, pengetahuan sejati adalah menyadari ketidaktahuan seseorang. Ini kayaknya kena banget ya sama semangat penjelajahan ilmiah. Kena banget. Justru karena kita merasa nggak tahu, makanya kita mencari kan. Ada dorongan untuk mengisi celah pengetahuan itu. Nah, dan nih, misi kita sekarang ini, yuk kita bedah bareng-bareng proses panjang gimana pengetahuan soal sel ini lahir, diuji, kadang ditolak keras, sampai akhirnya diterima, dan terus berkembang. Siap? Oke, mari kita mulai. Oke, jadi startnya itu dari kemampuan melihat ya. Sesuatu yang tadinya nggak kelihatan sama sekali. Sumber kita nyebutin soal penemuan mikroskop oleh ayah dan anak, Hans dan Zacharias Janssen. Ini di akhir abad 16. Iya, mereka ini yang bikin alatnya, yang membuka dunia miniatur lah istilahnya. Tapi ini bukan ujuk-ujuk ya. Jauh sebelumnya udah ada inovasi kaca, kayak burning globes zaman Aristophanes itu. Oh, jadi teknologi optiknya udah berkembang lama ya? Betul, pembuatan lensa yang makin bagus itu jadi modalnya Janssen bikin mikroskop majemuk. Teknologi memang sering jadi pemicu lompatan pengetahuan. Lanjut dari situ, muncul tokoh yang, wah luar biasa nih. Anthony van Leeuwenhoek. Dia kan pedagang kain di Delft, Belanda. Bukan ilmuwan formal gitu. Iya, tapi dia jago banget bikin lensa. Jauh lebih kuat dari yang lain pada masanya. Bisa dibayangin nggak sih gimana antusiasnya dia pas pertama kali lihat, dia sebutnya, animalcules. Makhluk-makhluk kecil ya. Yang sekarang kita tahu itu bakteri atau protozoa, gerak-gerak di air gitu. Dia deskripsiin kayak ular atau belut. Persis, pengamatan langsung yang bikin heboh pada masanya. Tapi ya itu, dia sempat diragukan. Kenapa diragukan? Kan dia bukan filsuf, bukan dokter, bukan bangsawan. Royal Society di London itu awalnya skeptis. Masa sih pedagang kain bisa lihat dunia baru? Tapi Leeuwenhoek ini craving after knowledge-nya gede banget. Haus pengetahuan. Jadi dia nggak nyerah gitu aja? Enggak. Dia kirim terus surat, gambar, deskripsi detail, sampai akhirnya tokoh-tokoh di Delft bikin surat pernyataan. Jadi saksi gitu. Kalau yang dilihat Leeuwenhoek itu beneran ada. Baru deh pada percaya. Wah, perjuangan ya. Ini nunjukin kalau bukti dan kegigihan itu bisa ngalahin keraguan ya. Terus ada Robert Hooke juga kan di Inggris. Iya, sezaman dia. Hooke nerbitin Micrographia tahun 1665. Nah, di situ dia gambar hasil pengamatan irisan gabus. Dia lihat kayak, lubang-lubang kecil berpori gitu. Mirip sarang lebah katanya. Dan dia yang pertama pakai istilah sel kan? Betul. Di sini nih bagian menariknya. Istilah sel itu lahir dari pengamatan gabus mati yang ngingetin dia sama sel-sel di biara. Siapa sangka istilah sesederhana itu jadi fundamental banget di biologi. Dari sekedar lihat dan namain, butuh waktu lama ya buat jadi teori utuh. Cukup lama. Mikroskop makin bagus, makin banyak yang lihat sel di tumbuhan, hewan, tapi belum ada yang menyatukan jadi satu konsep gitu. Masih deskriptif aja. Sampai akhirnya momen makan malam di Berlin itu ya, Oktober 1837, antara Matthias Leiden dan Theodor Schwann. Nah, itu dia. Leiden ini botanis, agak murung tapi cerdas. Schwann itu zoologis, lebih rapi kerjanya. Schwann cerita, dia nemuin kesamaan struktur di sel tumbuhan, terutama ada nukleus. Terus Schwann langsung klik gitu. Iya, Schwann langsung teringat pengamatannya di notochord kecebong. Sama, ada nukleus juga di sel hewan. Momen aha lah itu. Wah, jangan-jangan semua makhluk hidup ini dasarnya sama, tersusun dari sel. Langsung ke lab mereka abis itu? Langsung, bandingin preparat di bawah mikroskop, dan bener aja, lahirlah ide dasar teori sel. Sel itu blok pembangun universal kehidupan. Ini lompatan berpikir yang gede banget ya. Dari cuma lihat titik-titik di mikroskop,
Jadi paham konsep universalitas sel, kayak analogi di sumber kita. Lihat melampaui daging yang kelihatan padat, jadi bayangin darah yang isinya partikel kecil-kecil. Betul. Dan proses penerimaan ide baru ini nggak selalu mulus. Kadang ada penemuan penting yang sempat terlupakan, kayak karyanya Mendel soal genetika. Kuncinya itu bukan cuma lihat sel, tapi paham fungsinya. Sel itu tempat reaksi kimia kehidupan, tempat penyakit berawal. Sebelum Sladen dan Schwann, udah ada yang nyelepuk soal ini belum sih? Casey Raspail itu? Ada. François Vincent Raspail tahun 1825 udah nulis Omnis Cellula e Cellula. Setiap sel berasal dari sel. Intuisi yang kuat, walau bukti eksperimennya belum sekokoh nanti. Tapi pasti ada yang nenteng juga dong teori sel ini. Tuh jelas. Kaum vitalis misalnya, mereka percaya ada daya hidup khusus, nggak bisa dijelasin cuma pakai kimia fisika. Mereka nggak nolak sel ada, tapi mikir sel bisa muncul gitu aja dari cairan non-seluler, kayak kristalisasi. Ini nunjukin gimana cara berpikir lama bisa menghambat ide baru. Nah, disinilah peran Rudolf Virchow. Jadi penting banget ya. Dia kayaknya gelisah gitu sama celah pengetahuan. Betul, kegelisahan itu yang mendorong dia. Pengamatannya pada darah pasien leukemia, yang dia sebut darah putih karena banyak sel abnormal, itu penting banget. Virchow ini yang benar-benar membangun fondasi patologi seluler. Maksudnya gimana tuh, patologi seluler? Dia bilang penyakit itu bukan sesuatu yang abstrak nyerang badan, tapi akarnya ada di sel yang sakit. Dia juga yang mempopulerkan prinsip omnis cellula e cellula. Jadi pertumbuhan normal atau kanker, itu ya dasarnya sel membelah dari sel sebelumnya. Jadi Virchow yang bikin konsep itu jadi mainstream ya? Walau mungkin idenya udah ada sebelumnya dari Remarque atau Raspail. Iya, Virchow yang kasih landasan kuat dan pengaruh luas. Walaupun ya kadang nasionalisme ilmiah bikin kontribusi orang lain agak terpinggirkan, kayak Purkinje di Bohemia. Oke, jadi sel itu unit dasar, asalnya dari sel lain. Terus, gimana nyambungnya ke penyakit, terutama yang disebabkan kuman? Ini era Pasteur sama Koch kan? Betul. Pasteur nunjukin hubungan antara mikroba sama proses kayak pembusukan. Kalau nggak ada mikroba, nggak ada pembusukan. Tapi Koch ini lebih sistematis soal penyakit. Dia pakai antraks. Postulat Koch yang terkenal itu ya. Nah, itu dia. Ada 4 langkah. 1, kuman harus ada di semua kasus penyakit. 2, kuman harus bisa diisolasi dan dibiarkan murni. 3, biakan murni itu harus bisa bikin penyakit yang sama di hewan sehat. 4, kuman yang sama harus bisa diisolasi lagi dari hewan yang sakit itu. Ini kerangka berpikir kausalitas yang kuat banget. Kata Koch, semua keraguan gugur. Tapi nggak semua penemuan diterima gampang kan? Kayak kasus Ignaz Semmelweis di Wina, kasihan banget dia. Iya, tragis itu. Dia lihat angka kematian ibu melahirkan beda jauh antara klinik bidan sama klinik dokter mahasiswa yang habis otopsi. Dia curiga ada materi kadaver nempel di tangan. Terus dia suruh cuci tangan pakai klorin. Betul. Dan hasilnya angka kematian turun drastis. Tapi, para seniornya nolak mentah-mentah. Alasannya macam-macam. Teori kuman belum kuat, terus masa sih dokter yang terhormat malah bawa penyakit? Dianggap hina, status junior Semmelweis juga bikin susah. Ironisnya, dia meninggal karena infeksi darah juga ya, sepsis. Iya, ini nunjukin gimana faktor sosial, hierarki, keengganan berubah bisa menghalangi pengetahuan penting. Padahal buktinya ada. Sayang banget. Ada juga John Snow sama kolera di London. Dia nggak cuma petain kasus dekat pompa air Broad Street itu. Nah, kerennya si Snow ini, dia bikin lompatan teori. Penyebabnya bukan udara buruk kayak yang dipercaya orang, tapi organisme hidup kecil di air yang bisa berkembang biak. Tindakannya nyopot gagang pompa itu contoh intervensi kesehatan masyarakat berbasis bukti yang awal banget. Dari semua cerita ini, jadi kebentuk kerangka kuman, sel, risiko ya. Bisa dibilang gitu. Paham penyebabnya, kuman. Di mana dia bekerja, sel. Dan faktor risikonya. Ini jadi dasar kedokteran modern. Bahkan sumber kita cerita pengalaman pribadi penulisnya soal salah diagnosis TB, jadi pengingat pentingnya dasar ini dan kerendahan hati. Oke. Kita udah tahu sel itu ada. Dari sel lain bisa sakit atau bikin sakit. Sekarang, ayo kita intip lebih dalam lagi. Bagian dalamnya gimana? Nah, ini juga seru. Pertama, kulit selnya dulu, membran. Tahun 1925, Gorter dan Grendel ini cerdas banget. Mereka hitung luas lipid dari sel darah merah dibandingin sama luas permukaan selnya.
Ternyata, luas lipidnya 2 kali lipat. Kesimpulannya, Membran sel itu lapisan ganda lipid, lipid bilayer, kayak 2 lapis film minyak gitu. tapi kan nggak mungkin cuma lapisan lemak pasif aja. Gimana makanan masuk, sampah keluar, sel ngobrol? Pertanyaan bagus. Nah, ini baru kejawab tuntas tahun 1972 sama Singer dan Nicholson lewat model mosaik cair, fluid mosaic model. Mereka bilang lapisan lipid itu cair, kayak laut 2 dimensi. Terus ada protein-protein mengapung di dalamnya. Protein ini fungsinya apa? Macam-macam. Ada yang jadi gerbang kanal, pompa, reseptor sinyal, jembatan. Jadi membran itu dinamis banget, bukan tembok mati. Oke, kulitnya udah. Kalau kita masuk ke dalam sitoplasmanya, ada organel apa aja sih di sana? Organel ya namanya. Betul, organel. Salah satu yang paling terkenal itu mitokondria, sering disebut pembangkit tenaga sel. Ditemuin sama Altman akhir abad 19. Di sini energi dari makanan diubah jadi ATP, mata uang energi sel. Dan ada teori keren soal asal-usulnya ya, endosimbiosis. Iya, yang dipopulerkan Lynn Margulis. Teorinya, mitokondria dan kloroplas di tumbuhan itu dulunya bakteri purba yang nebeng hidup di dalam sel lain, terus jadi simbiosis. Buktinya, mitokondria punya DNA dan ribosom sendiri, mirip bakteri. Jadi kayak ada kehidupan di dalam kehidupan sel kita. Wah, keren. Selain mitokondria, ada apa lagi? Kayaknya rame ya di dalam sel itu. Tohnya? Ada retikulum endoplasma atau RE, jaringan membran luas buat bikin protein dan lemak. Terus ribosom, pabrik proteinnya. Ada aparatus Golgi buat sortir dan bungkus protein lemak. Terus lisosom, isinya enzim buat daur ulang atau hancurin kuman. Jadi, sel itu kayak kota mini yang super teratur ya, bukan cuma submolekul. Pusat komandonya di nukleus. Tepat, nukleus simpan DNA, cetak biru genetik. Dia kontrol aktivitas sel dengan nyalain atau matiin gen. Ini yang bikin sel otot beda sama sel kulit. Padahal DNA-nya sama persis. Gen yang nyala aja yang beda. Terus, gimana protein yang baru dibikin tahu harus pergi kemana di kota sel yang sibuk ini? Ada sistem alamatnya. Ada. Ini penemuan keren dari Sabatini dan Junter Blobel. Ternyata ada kode postmolekuler di protein itu sendiri. Sekuens pendek yang dikenali mesin sel, terus dianterin ke tujuan yang benar. Mau ke RE, mitokondria, atau nukleus. Blobel dapat Nobel buat ini. Penting banget sistem alamat internal ini. Kalau kita rangkum nih, pemetaan bagian dalam sel ini, terutama di era 1940 sampai 60-an, ngasih dasar buat paham gimana sel hidup dan bekerja ya. Dan ini ngaruh banget ke kedokteran. Penyakit jadi bisa dilihat sebagai masalah di tingkat organel, bukan cuma organ. Kayak penyakit mitokondria LHUN yang bikin buta itu. Jadi target terapinya bisa lebih spesifik. Oke, struktur dalamnya udah kebayang. Sekarang, gimana sel memperbanyak diri? Kan omnis cellula et cellula. Nah, ini diamati pertama kali secara detail oleh Walter Fleming, akhir abad 19. Dia pakai pewarna anilin baru, jadi bisa lihat struktur di nukleus yang nyerap warna. Dia sebut kromatin. Pas sel mau membelah, kromatin ini jadi padat, kelihatan jelas. Namanya kromosom. Benda berwarna ya artinya, dia lihat tarian kromosom itu. Iya, yang kita kenal sebagai mitosis. Kromosomnya mengganda, baris di tengah, terus misah ke kutub berlawanan, jadi 2 sel anak baru. Yang penting, jumlah kromosomnya tetap sama persis. Itu mitosis buat tumbuh dan perbaiki jaringan. Kalau buat sel sperma dan telur beda lagi ya, meiosis. Betul. Kalau meiosis, jumlah kromosomnya jadi setengah, biar nanti pas sperma ketemu telur, jumlahnya balik normal lagi. Ini diamati sama Bovary, Hertwig, Van Beneden. Terus, apa yang ngatur siklus ini? Kapan sel boleh membelah, kapan harus berhenti? Ini ada penemuan penting juga kan? Dari Hunt, Hartwell, sama Nurse. Iya, mereka ini nemuin regulator siklus sel. Tim Hunt nemu protein cyclin, yang naik turun pas sel membelah. Sementara Hartwell sama Nurse pakai ragi nemuin gen-gen pengendali namanya CDK, Cyclin Dependent Kinases. Awalnya kayak penemuan beda gitu ya? Kelihatannya gitu. Tapi ternyata cyclin dan CDK ini kerja bareng, kayak yin dan yang. Cyclin nentuin waktunya, CDK yang eksekusi. Mereka juga nemuin pos pemeriksaan, checkpoints. Jadi sebelum membelah, sel ngecek dulu DNA-nya rusak nggak. Kalau rusak, jangan lanjut dulu. Penting banget ya kontrol ini. Penting banget buat jaga stabilitas genetik. Tapi juga nggak boleh kaku banget, biar masih bisa ada perbaikan atau evolusi, harus seimbang. Nah,
pemahaman siklus sel ini nyambungnya kemana aja? Kanker, jelas. Kanker kan intinya pembelahan sel yang nggak terkontrol. Tapi sisi lainnya, pengetahuan ini juga yang bikin teknologi kayak bayi tabung, IVV jadi mungkin. Walaupun awalnya susah dan kontroversial ya, kayak ceritanya Shuttles dan Delzius. Sampai akhirnya berhasil sama tim Edwards, Steptoe, dan Purdy dengan lahirnya Louis Brown tahun 78. Iya, itu pencapaian besar banget. Walau ya reaksinya macam-macam. Ada yang seneng, ada yang marah, ada yang khawatir soal etika. Tantangan teknisnya juga banyak. Menariknya, sekarang ini dengan ngamatin waktu pembelahan embrio aja bisa diprediksi mana yang bakal jadi blastokista sahat. Makin canggih. Dari ngamatin, paham, sekarang bisa intervensi ya, kita bisa ngutak-atik sel. Dimulai dari PGD itu, periksa genetik embrio sebelum ditanam. Betul. Terus lompatan besarnya ya, gene editing pakai CRISPR-Cas9. Ini adaptasi dari sistem pertahanan bakteri, tapi jadi alat super presisi buat ubah DNA. Analoginya kayak kita bisa cari dan edit satu kata, di satu kalimat, di satu halaman, di satu buku, dalam perpustakaan isi 80.000 buku. Wow, presisi banget ya kedengarannya. Tapi ini juga yang bikin heboh kasus He Jiankui di Cina kan? Nah itu dia, tahun 2018 dia ngumumin udah edit gen CCR5 di embrio manusia, si kembar Lulu dan Nana. Tujuannya biar kebal HIV, langsung geger dunia ilmiah. Masalahnya apa aja sih? Banyak. Dia nggak benar-benar niru mutasi alami Delta 32 yang bikin kebal. Terus ada resiko perubahan gen di tempat lain yang nggak diinginkan, off target. Alasan medisnya juga dipertanyakan, kan ada cara lain cegah HIV. Terus soal informed consent orang tuanya juga masalah. Makanya reaksinya keras banget. Riskan. Pertanyaan besar yang masih terus didebatkan. Ada proposal lain kayak di Rusia mau edit gen tuli. Katanya lebih hati-hati. Tapi ya diskusinya masih panjang. Oke, selain edit gen, pengetahuan sel juga bikin kita paham sistem imun ya. Gimana sel kenal mana diri, mana bukan diri. Ini juga sejarahnya panjang. Paul Ehrlich awal abad 20 udah punya konsep antibody, antikörper, molekul spesifik buat lawan kuman atau racun. Dia bayangin ada rantai samping di sel yang nentuin targetnya. Konsep dasarnya udah dapet ya, walau detailnya beda. Sekarang kita tahu sel B yang bikin antibodi, dan memori imun itu adanya di sel B memori. Betul. Terus ada terobosan dari Milstein dan Koheller, hybridoma. Mereka gabungin sel B pembuat antibodi sama sel kanker mieloma. Hasilnya, sel hibrid yang bisa produksi antibodi spesifik monoklonal tanpa henti. Ini peluru ajaib Ehrlich jadi nyata. Dasar banyak terapi sekarang. Itu kan antibodi, imunitas humoral. Ada juga sel T kan, imunitas seluler. Iya, peran Timus buat sekolahin sel T ini baru ketahuan sama Jacques Miller tahun 60-an. Terus ada Zinkernagel sama Doherty yang nemuin kalau sel T pembunuh itu ngenalin antigen asing, misal dari virus, dalam konteks protein diri, yaitu MHC. Kayak lihat gambar virus dalam bingkai MHC yang pas di sel terinfeksi gitu ya? Konsep diri yang diubah. Motong-motong protein di dalamnya, termasuk protein virus, jadi potongan kecil, peptida, terus dipajang di luar pakai MHC. Sel T patroli terus, nyari pajangan yang mencurigakan. Selain sel T pembunuh CD8, ada sel T helper CD4 juga kan, yang jadi jenderalnya? Betul, CD4 ini penting banget buat koordinasi respon imun. Sayangnya, virus HIV justru nyerang sel CD4 ini, makanya sistem imun jadi lumpuh. Tapi cerita pasien Berlin, Timothy Ray Brown, yang sembuh HIV setelah transplantasi sumsum tulang dari donor dengan mutasi CCR5, nunjukin harapan lagi dari pengetahuan seluler dan genetik. Konsep diri versus bukan diri ini penting banget juga buat transplantasi. Kenapa cangkok kulit dari orang lain ditolak? Itu karena sistem HLA, MHC pada manusia yang beda. Kompleks banget sistemnya, makanya cari donor cajok itu susah. Ini ditemukan oleh Little, Snell, Gorer. Terus gimana caranya biar sistem imun gak nyerang diri sendiri? Kan bahaya banget. Ada mekanisme toleransi. Teori Frank McFarlane Burnett bilang, sel T yang reaktif sama protein diri itu dimusnahkan atau dinonaktifkan pas kalah di timus. Kalau gagal, ya jadinya penyakit autoimun, horor autotoksikus, kata Ehrlich. Pemahaman ini semua akhirnya nyambung ke terapi kanker pakai imun ya, yang lagi ngetren sekarang.
Banget. Dari usaha awal kayak racun Cowley, terus sel TIL, lompatan besarnya pas penemuan immune checkpoints. Molekul kayak CTLA4 ditemuin James Allison dan PD1 Tasuku Honjo. Ini kayak rem buat sistem imun biar nggak terlalu aktif. Nah, obat checkpoint inhibitor ini kerjanya ngelepas rem itu, biar sistem imun bisa lebih ganas nyerang kanker. Allison sama Honjo dapat Nobel buat ini. Wah, rasanya akhir 2018 itu kita udah pede banget ya soal imunologi. Udah bisa lepas rem buat lawan kanker. Tiba-tiba datang COVID-19. Nah, itu dia ujian brutal. SARS-CoV-2 ini banyak bikin kaget. Nyebarnya gampang banget, bahkan dari orang tanpa gejala. Terus tingkat parahnya beda-beda banget tiap orang. Belakangan ketahuan ada hubungan sama mutasi gen sensor virus kayak TLR7 dan respon interferon yang lemah. Virus ini pinter banget nge-hack sel biar nggak ngasih sinyal bahaya. Kayak metafora Famana di sumber kita ya, kurcaci yang bisa naklukin dunia. Bikin kita sadar kalau, ya ampun, banyak banget yang kita belum tahu. Perlu rendah hati. Perlu banget. Tapi sisi baiknya, respon ilmiahnya juga nunjukin kekuatan pengetahuan kita. Vaksin, terutama mRNA, bisa dibikin cepat banget. Itu hasil riset puluhan tahun soal sel, imunologi, genetik. Jadi ada kemenangan sains juga, walau pandeminya sendiri jadi pengingat batas pengetahuan kita. Selain bertahan dari serangan luar, gimana tubuh kita memperbaiki diri? Ini masuk ke ranah sel puncak atau stem cell. Konsepnya muncul salah satunya dari pengamatan pasca bom atom Hiroshima, korban yang selamat radiasi awal, banyak yang meninggal belakangan karena sumsum tulangnya rusak. Ini nunjukin ada sel induk penghasil darah yang sensitif radiasi tapi penting buat jangka panjang. Sel punca ini unik ya, punya dua tugas sekaligus. Iya, itu paradoksnya. Dia harus bisa jadi sel macam-macam sesuai kebutuhan jaringan, diferensiasi, tapi juga harus bisa bikin salinan dirinya sendiri, self-renewal, biar nggak habis stoknya. Kayak kakek buyut abadi yang terus punya anak dan punya kembaran. Bukti eksperimennya gimana? Itu dari Makulak sama Till di Toronto tahun 60-an. Mereka radiasi tikus, terus suntikin sel sumsum tulang sehat. Tumbuh koloni-koloni sel di limpa tikus itu. Dan mereka buktiin tiap koloni itu asalnya dari satu sel punca tunggal. Keren banget. Terus ada sel punca embryonik ES cells yang dari embrio itu. Betul, James Thomson yang berhasil isolasi dari blastokista manusia tahun 98. Potensinya gede banget karena bisa jadi hampir semua sel. Tapi ya itu, kontroversi etisnya kencang, terutama dari kelompok religius konservatif. Sempat dibatasi penelitiannya. Sampai akhirnya datang penemuan yang, wah ini gila banget sih. Shinya Yamanaka di Kyoto 2006. Nah, ini dia. Yamanaka nemuin cara memutar balik waktu sel dewasa kayak sel kulit, jadi mirip sel punca embrionik lagi, cuma pakai 4 gen kunci. Hasilnya disebut iPS cells. Induced Pluripotent Stem Cells. Ini mengguncang dunia biologi. Dia dapat Nobel juga. Dan ini ngatasin masalah etika IS cells. Aplikasinya udah ada ya? Kayak transplantasi sumsum tulang? Udah jadi standar itu. Dipelopori E. Donald Thomas. Harapan ke depan banyak. Kayak buat diabetes, Doug Melton udah bisa bikin sel beta pankreas dari sel punca, penyakit saraf, dan lain-lain. Termasuk buat ngerti penyakit degeneratif kayak artritis ya? Sumber kita nyebut contoh riset soal sel punca tulang rawan. Iya, ternyata cedera itu malah bisa bunuh sel punca di sendi, bukan bikin dia hiperaktif kayak dugaan awal. Jadi perlu paham biologi sel punca spesifik di tiap organ buat bikin strategi perbaikan yang pas. Terakhir nih, gimana pengetahuan sel ini bantu kita ngerti kanker? Secara dasar, kanker itu kan pembelahan sel gak terkontrol karena mutasi gen GAS, onkogen, dan gen REM, supresor tumor. Tapi tiap kanker beda-beda ya mutasinya. Banget. Makanya 2 kanker payudara bisa kelihatan sama, tapi respons terapinya beda jauh karena genetiknya beda. Heterogenitas ini tantangan besar. Dan sekarang ada pandangan baru soal kanker sebagai masalah ekologi ya, bukan cuma selnya aja. Betul, interaksi sel kanker sama lingkungan mikronya, sel imun, pembuluh darah, dan lain-lain itu penting banget. Ada kutipan kontroversial dari Smithers. Kanker bukan penyakit sel seperti macet bukan penyakit mobil. Maksudnya, masalahnya ada di tingkat jaringan, bukan cuma sel tunggal. Sel kanker kerjasama sama lingkungannya. Ini kayak pandangan Barbara McClintock soal genom sebagai organ sensitif yang respon lingkungan ya.
Mirip, jadi nggak bisa cuma lihat satu gen atau satu sel aja. Harus lihat interaksi keseluruhannya. Perlu integrasi banyak bidang buat benar-benar paham kanker. Wah, perjalanan panjang banget ya kita barusan. Dari lihat sel digabus, sampai bisa edit gen dan program ulang sel. Gila sih perkembangannya. Luar biasa memang. Ini kisah tentang rasa ingin tahu, teknologi, kolaborasi, kadang keberuntungan, dan seringnya ya kegigihan menghadapi keraguan. Pengetahuan ini dibangun lapis demi lapis. Dan tiap lapisan baru itu buka pintu pemahaman baru, tapi juga kekuatan baru buat intervensi ya. Pasti, dari vaksin, antibiotik, sampai terapi gen, imunoterapi, kekuatan yang luar biasa buat lawan penyakit. Tapi ya itu, datang juga tanggung jawab etis yang besar. Mau dipakai buat apa kekuatan ini? Jadi buat Anda yang dengerin, apa artinya semua ini? Ya, kemampuan kita buat ngerti, dan sekarang bahkan ngutak-atik unit dasar kehidupan ini berkembang cepet banget. Fondasi yang kita bahas ini jadi dasar hampir semua kemajuan medis. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Dengan kemampuan kita yang makin canggih buat nulis ulang instruksi sel, kayak di terapi gen sel sabit atau potensi edit gen lainnya, gimana kita sebagai masyarakat menyeimbangkan potensi penyembuhan ini sama pertanyaan yang lebih dalam soal kesempurnaan? Apa artinya jadi manusia? Pertanyaan berat tapi penting. Michael Sandel, nggak ada jawaban gampang sih. Betul, ini percakapan yang harus terus kita lakukan seiring kemajuan sains. Oke deh, terima kasih banyak sudah nemenin kita dalam pembahasan mendalam kali ini. Semoga penelusuran jejak pengetahuan seluler ini nambah wawasan dan bikin makin penasaran ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.